Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Manyar. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk memahami firman-Mu dan bersama-Mu seperti Rasul Paulus belajar dari kehidupan yang ia alami bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama membahas tema merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Banyak orang bisa merasakan bahwa hari kematiannya sudah dekat. Ada yang takut, ada yang gentar, tapi ada juga yang bersuka cita. Mereka merasa akan kematiannya sudah dekat. Karena apa? Karena sakit yang dideritanya tambah parah. Usianya sudah makin bertambah banyak, serta kesehatan tubuhnya makin merosot, dan lain sebagainya. Ia mulai berpesan macam-macam kepada suami, istri, dan anak cucunya. Apa yang harus mereka perbuat jika kematian menjemputnya. Demikian juga dengan Paulus. Paulus berkata kepada Timotius dan jemaat pada waktu itu, yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Kalimat ini ditulis oleh Paulus dengan sadar, sebab ia tahu bahwa eksekusi mati pasti tidak lama lagi akan dijatuhkan pada dirinya oleh pengadilan Romawi. Marilah sekarang kita bahas pemikiran Paulus, macam apa yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Paulus sadar bahwa hari-harinya sudah akan berakhir. Hukuman mati menunggu hitungan jari saja. Inilah saatnya ia akan berpisah dan pergi untuk selamanya. Tapi ia tidak gentar dengan eksekusi kematiannya. Ia sudah mempersembahkan semua yang ia miliki kepada Kristus, seperti tubuh, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta milik, dan masa depannya. Yang tersisa cuma nyawa dan darahnya saja. Yang tersisa inilah yang ia ingin jadikan sebagai suatu persembahan yang berkenan kepada Kristus. Hanya itu yang tersisa. Dan ternyata itulah yang termahal. Ia ingin memberikan yang termahal dalam dirinya untuk Kristus. Sehingga kematiannya merupakan suatu bentuk persembahan total kepada Kristus yang mencintainya terlebih dahulu. Bukankah ini sesuatu yang sangat bernilai? Kedua, Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat. Paulus memakai kata Yunani analusis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kematian. Kata analusis ini kaya tentang gambaran-gambaran mengenai kematian. Dengan demikian, Paulus ingin menggambarkan kematiannya bukan sebagai kematian yang sia-sia dan tak berarti, tapi kematian
yang ia akan alami itu adalah kematian yang penuh makna dan menyenangkan. Gambar yang terbayang tentang kematian dalam benak Paulus adalah gambar yang penuh sukacita dan menyenangkan. Tidak ada gambar dan bayang-bayang yang menakutkan dan mengecilkan hatinya. Itu sebabnya Paulus bisa menghadapi hari dan cara kematiannya dengan tenang dan tabah, bahkan dengan penuh sukacita. Gambaran seperti apa sih yang Paulus pikirkan tentang kematian itu? Yang pertama, Paulus melihat dan yakin bahwa kematian merupakan jalan baginya untuk mendapatkan tempat berteduh dan beristirahat bersama Allah dari semua jerih payah dan rasa lelah dalam hidup ini. Memang betul, betapa nyamannya menikmati istirahat setelah seharian bekerja keras, mengucurkan banyak keringat dan memeras otak. Sama halnya dengan betapa leganya seorang pelaut apabila akhirnya ia bisa melabuhkan kapalnya di pelabuhan yang teduh, aman, setelah mengalami gelombang yang besar. Ia diterjang dan diombang-ambingkan ke sana kemari. Itu yang Paulus gambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan tentang kematian. Kedua, Paulus harus melepaskan beban-beban hidup yang berat untuk bisa berjalan dengan riang dan penuh sukacita menuju kepada Allah. Perjalanan menuju kepada Allah merupakan perjalanan yang menyenangkan, sebab tanpa halangan, tanpa beban, dan tanpa rintangan, serta tidak ada bahaya yang mengancam dan menghadangnya. Berbanding terbalik dengan apa yang ia alami dalam perjalanannya di dunia untuk mengabarkan Injil. Banyak halangan, banyak bahaya, banyak ancaman, banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tapi perjalanan kepada Bapa sangat menyenangkan, tanpa hambatan. Ketiga, Paulus meninggalkan kemah sebagai tempat tinggal sementara selama ia tinggal di dunia ini. Dan sekarang tiba waktunya beralih untuk pindah ke sebuah rumah permanen yang disediakan Bapa untuk anak-anak tebusannya. Untuk mencapai itu, ia harus mengarungi samudra kematian untuk berlabuh di rumah Bapa yang telah disediakan oleh Kristus. Bahkan Kristus sendiri sebagai tuan rumah yang akan menjemputnya di pintu rumah Bapa di sorga. Itu sebabnya ia sangat bersukacita boleh dan bisa tinggal di rumah permanen bersama Allah Tritunggal. Gambaran-gambaran semacam ini pula lah yang kita harus miliki saat kita nanti menyongsong kematian. Sebab itu tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, apalagi ketakutan. Songsonglah semua itu dan yakinlah bahwa perjalanan lewat samudra kematian akan berakhir di pelabuhan yang sangat teduh, yaitu rumah Bapa Sorgawi yang penuh dengan damai. Amin.